Baik, terima kasih Mas Jimmy, luar biasa. Eh Tausiah paginya dari Al Ustadz Rizky Pras atau Jimmy. Pada kesempatan pagi hari ini, saya tidak akan berkultum ya, Mas Jimmy. Saya mungkin akan sedikit bercerita saja. Nanti rekan-rekan semua bisa mengambil hikmahnya, karena hikmahnya sebelumnya sudah pamit dari BSI sebelum Lebaran kemarin. Jadi kita perlu mencari hikmah yang lain. Baik, saya akan menceritakan sebuah kisah di mana kisah ini berjudul Tiga Orang Saleh yang Tidak Punya Bekal dalam Menyambut Hari Raya. Beberapa waktu yang lalu kita sudah melalui Ramadan, selama 1 bulan kita ditempa untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Setelah itu kita mendapatkan hari kemenangan. Semoga amal dan ibadah kita selama bulan Ramadan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Hari Raya Idul Fitri merupakan momen istimewa bagi umat Islam setelah melewati puasa selama 1 bulan lamanya. Namun demikian, menjelang datangnya Hari Raya kemenangan ini terkadang ada kendala yang bisa menguji kesabaran. Di antaranya tidak punya bekal untuk merayakannya. Hal ini sebagaimana terjadi pada kisah tiga orang saleh yang diliputi kecemasan menjelang datangnya hari raya. Imam Ibnul Jauzi dalam kitab Uyunul Hikayat, diterbitkan di Beirut, Darul Kutub Al Ilmiah tahun 2019 di halaman 125 sampai 126 mengisahkan Abu Abdullah Al-Wahidi adalah seorang hakim. Suatu hari, asisten rumah tangga Al-Wahidi menyampaikan bahwa hari raya sudah semakin dekat. Tetapi di rumah mereka tidak ada apapun untuk merayakannya. Mendengar hal itu, Al-Wahidi berusaha mencari solusi. Ia mencoba mendatangi sahabatnya yang juga seorang pejabat yang cukup dekat dengan khalifah. Namanya Yahya bin Khalid. Tujuannya tentu saja untuk meminta bantuan. Namun, sebelum sempat menyampaikan maksud dan tujuannya, Yahya bin Khalid tiba-tiba beranjak pergi karena ada urusan penting dengan khilafah. Tidak lama kemudian, Al-Wahidi menemui salah seorang sahabatnya yang berprofesi sebagai pedagang. Tujuannya kurang lebih sama, yaitu untuk meminjam uang. Singkat cerita, Al-Wahidi itu memberikan pinjaman sebesar 1.200 dirham yang dibungkus dengan kantong dengan segel khusus. Selanjutnya, Al-Wahidi pun segera pulang dan menyerahkan uang itu kepada istrinya agar dapat diatur dengan sebaik mungkin. Namun sebelum ia sempat memberikan kantong dirham itu kepada istrinya, seorang pria dari Bani Hashim datang bertemu mengeluhkan masalah yang sama, yaitu kesulitan ekonomi menjelang hari raya. Al-Wahidi pun segera masuk menemui istrinya untuk memberitahu masalah ini dan mendiskusikannya. Sang istri bertanya kepada Al-Wahidi, lalu apa yang akan kamu lakukan? Jawab Al-Wahidi, aku akan membaginya menjadi dua, separuh untuknya, separuh lagi untuk kita. Tak disangka jawaban Al-Wahidi ini tidak disetujui oleh istrinya, karena keputusannya tersebut dianggap kurang bijak. Istrinya mengingatkan bahwa seorang pedagang biasa telah memberinya 1.200 dirham tanpa ragu. Sementara saat ini ada seorang yang memiliki hubungan kekerabatan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam malah akan diberi setengahnya. Berikan saja semuanya, jawab sang istri kepada Al-Wahidi. Dilandasi yakin dan tawakal kepada Allah, Al-Wahidi pun meraih kantong itu dan memberikan kepada pria dari Bani Hasyim. Kantong berisi 1.200 dirham itu telah berpindah tangan, bukan lagi milik Al-Wahidi. Tak disangka, pedagang yang telah meminjamkan uang kepada Al-Wahidi ternyata juga bersahabat dengan pria dari Bani Hasyim tersebut.
Pedagang itu pun mendatangi pria Bani Hasyim dengan penuh harap. Dia berkata, "Tolong berikan saya pinjam karena sebentar lagi hari raya." Tanpa berpikir panjang, pria dari Hasyim itu mengeluarkan kantong yang baru saja diterima dari Al-Waqidi dan menyerahkan seluruhnya kepada sang pedagang. Saat menerima kantong itu, pedagang tersebut merasa ada sesuatu yang familiar. Benar saja, betapa terkejutnya ia ketika menyadari bahwa kantong yang diterimanya dari Bani Hasyim itu terdapat segel khusus. Pedagang ini yakin bahwa itu adalah kantong yang sebelumnya ia berikan kepada Al-Waqidi. Kejadian ini pun akhirnya diketahui oleh Al-Waqidi. Tak lama kemudian datanglah utusan dari Yahya bin Khalid kepada Al-Waqidi. Kedatangannya untuk menyampaikan permohonan maaf atas nama majikannya, Yahya bin Khalid, yang sebelumnya punya kesibukan dengan khilafah. Usai mendengar penjelasan utusan itu, Al-Wahidi kemudian segera pergi menemui Yahya bin Khalid menceritakan seluruh kejadian tentang kantong uang tersebut. Setelah mendengar kisahnya, Yahya bin Khalid pun memerintahkan pelayannya, ambilkan 10.000 dinar. Tak lama kemudian pelayan itu membawa 10.000 dinar kepada Yahya bin Khalid. Ambillah 2.000 dinar untukmu, 2.000 dinar untuk temanmu yang pedagang, 2.000 dinar untuk pria dari Bani Hasyim, dan 4.000 dinar untuk istrimu. Nah, dialah yang paling mulia di antara saya bin Khalid al-Waqidi. Kisah tiga orang saleh tersebut diuji kesempitan rezeki menjelang hari raya mengajarkan umat Islam bahwa hakikat Idul Fitri bukan terletak pada kemewahan materi atau pakaian baru, melainkan ketakwaan yang bertambah setelah sebulan berpuasa. Hal ini menggambarkan pada sikap mereka yang lebih memilih bertawakal kepada Allah dan memberi bantuan sesama pada momentum hari raya. Meskipun kemudian memberinya itu diganti oleh Allah dengan balasan yang berlipat. Selain itu, kisah ini juga mengingatkan tentang pentingnya peran keluarga, terutama istri yang solehah, dalam mendukung kebaikan. Istri Al-Wahidi tidak hanya menerima keputusan suaminya, tapi justru mendorongnya untuk berbuat lebih ikhlas karena niat tulus. Allah memberi istri Al-Wahidi balasan terbesar melalui kemurahan hati Yahya bin Khalid. Wallahu alam bisawab. eh Mungkin sepeninggal kisah ini mengingatkan kita juga ya bahwa sebenarnya setelah kita 1 bulan berpuasa, di hari raya juga kita harus ada kepedulian sedikit. Kalau memang kita eh, banyak rezeki dalam hari raya itu, kita juga harus ingat kepada di sekitar kita, terutama keluarga. Mungkin ada keluarga yang dalam merayakan hari raya ini ada kekurangan ataupun ada keterbatasan dalam merayakannya, ya kita harus sedikit peduli. Dan alhamdulillah ya kalau di Indonesia itu momen hari raya eh, banyak sekali kita-kita itu yang akhirnya peduli dengan eh, sesama kita. Ya semoga ini selalu berjalan hingga di akhir nanti, di akhir waktu hingga kiamat nanti, ataupun juga sebuah tradisi-tradisi yang ada di Indonesia ini menjadi tradisi yang baik dan juga turun-temurun hingga anak cucu kita nanti. Dan mungkin demikian Mas Jimmy yang kultum ataupun cerita pada pagi hari ini. Terima kasih, banyak salah dari saya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.